Perkenalkan, nama saya Mohd, peserta Latsar CPNS Angkatan 64 nomor absen 23. Saya bekerja di rumah sakit ini di instalasi bedah sentral RSUD Tuburjo. Saya mengambil judul aktualisasi tentang program orientasi perawat baru di instalasi bedah sentral. Untuk kegiatan Latsar kali ini ada beberapa kegiatan yang harus kita jalani, ada beberapa tahapan-tahapan. Lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Kegiatan yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan kompetensi dasar perawat baru dengan tahapan-tahapan melakukan koordinasi kontrak waktu dengan kepala ruang. Dalam berkoordinasi, saya mengutamakan musyawarah untuk mufakat terkait agenda 3 manajemen ASN. Tahapan yang kedua, menanyakan konsep sebelumnya tentang tata cara mengorientasikan perawat baru. Dalam melakukan komunikasi menggunakan bahasa yang sopan dan santun terkait agenda 3 pelayanan publik, mencari literasi tentang kompetensi dasar perawat baru, menyusun materi dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan terkait agenda 3 manajemen ASN. Yang keempat, menyusun daftar kompetensi dasar perawat bedah. Menyusun daftar kompetensi perawat bedah yang secara efektif dan efisien terkait agenda 3 pelayanan publik. Kegiatan yang kedua yaitu menyusun buku panduan orientasi perawat baru di IBS. Tahapan yang dilakukan yang pertama, menyusun konsep buku panduan yang akan dibuat. Ketika saya menyusun, harus memiliki tanggung jawab terkait agenda 3 yaitu manajemen ASN. Tahapan yang kedua, meringkas materi yang sudah ada dengan memulai materi yang paling dasar terlebih dahulu, yaitu dengan secara efektif dan efisien terkait agenda 3 yaitu manajemen ASN. Tahapan yang ketiga, melakukan konsultasi dengan mentor. Berkonsultasi dengan mentor dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun terkait agenda 3 yaitu manajemen ASN. Tahapan yang keempat, melakukan revisi dan perbaikan. Revisi dan perbaikan dengan berorientasi mutu terkait agenda 3 yaitu manajemen ASN. Kegiatan yang ketiga yaitu penyusunan draft rancangan SPO orientasi perawat baru di IBS. Dengan tahapan yang pertama, melakukan kontrak waktu dan kesepakatan dengan kepala ruang menggunakan bahasa yang sopan dan santun terkait agenda 3 yaitu manajemen ASN. Tahapan yang kedua, melakukan bimbingan dengan kepala ruang dan mentor dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat terkait agenda 3 manajemen ASN. Tahapan yang ketiga yaitu menyusun materi yang didapat untuk diolah menjadi draft rancangan SOP. Ketika saya menyusun SOP, saya harus memiliki tanggung jawab terkait agenda 3 yaitu manajemen ASN. Yang keempat, melakukan perbaikan dan revisi SPO. Yang kelima yaitu mengajukan draft rancangan SPO ke Sekretariat Akreditasi RSUD Tuburjo dengan jujur dan transparan. Keterkaitan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Kegiatan yang keempat, sosialisasi program orientasi perawat baru dengan tahapan
membuat media sosialisasi lembar bolak-balik secara kreativitas dan inovasi. Keterkaitan dengan agenda ketiga, manajemen ASN. Koordinasi dengan kepala ruang dan Katim dengan bahasa yang sopan dan santun. Berikan sosialisasi kepada perawat setelah kegiatan apel pagi. Menyampaikan dengan cukup efektif dan efisien. Transparan. Menerima masukan dan saran. Terkaitan dengan agenda ketiga, manajemen ASN dan pelayanan publik. Kegiatan kelima, pelaksanaan program pembelajaran kompetensi dasar di ruang IPS dengan tahapan melakukan koordinasi dengan kepala ruangan dan kepala Katim. Saat berkoordinasi menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Terkait agenda 3, manajemen ASN, pelayanan publik. Bersama pembimbing belajar tentang scrubbing, cuci tangan bedah, gloving, memakai sarung tangan steril, glowing, memakai jas steril. Ketika proses pembelajaran berorientasi mutu. Terkait agenda 3, manajemen ASN, pelayanan publik. Bersama pembimbing belajar tentang pengelolaan instrumen, pengelolaan linen, pengelolaan peralatan. Kami mempelajari dengan penuh tanggung jawab. Terkait agenda 3, manajemen ASN, pelayanan publik. Bersama pembimbing belajar tentang draping, menutup area operasi dengan kain steril untuk teknik aseptik daerah operasi. Proses belajar, peduli, berbagi pengalaman dengan rekan sejawat, disiplin dalam menjalankan tugas dari pembimbing. Nama saya Perawat Erwin, saya bergabung di IPS baru ini sebagai peserta orientasi baru. Terima kasih Mas Ridwan untuk panduan dan SOP-nya, sangat membantu kita untuk bimbingan dari pembimbing dan lebih teratur ke depannya. Nama saya Sabtu Sabutro, saya perawat orientasi karyawan baru di ruang IPS. Ya, dengan adanya panduan atau SOP untuk pegawai orientasi baru di IPS, saya rasa itu sangat membantu karena bisa membuat kita itu lebih terarah dalam melakukan kegiatan sebagai karyawan baru. Dimana pada umumnya itu karyawan baru di ruangan baru itu rata-rata itu canggung, bingung, tapi dengan adanya SOP atau panduan kayak gitu kita jadi lebih mudah dan lebih terarah. Semoga untuk kedepannya dengan adanya SOP ini atau panduan ini untuk karyawan baru yang masuk ke IPS itu bisa menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jarod Widodo. Saya perawat di ruang IPS RSUD Sidoarjo ini. Saya bekerja di sini sudah 5 tahun. Saya sangat mendukung program dari Mas Nizar, yaitu panduan untuk orientasi pegawai baru, karena sangat penting pegawai baru untuk mendapatkan orientasi yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Yuli Astuti, Kepala Bidang Perawatan Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah di tahun 2021 para peserta latsar di perawatan Rumah Sakit Sidoarjo memiliki berbagai macam inovasi. Salah satunya juga dilaksanakan oleh Mas Muhnizar. Nah, di IPS ini tentunya ruangannya berbeda dengan ruangan terbuka di ruang perawatan. Jadi ruangan IPS ini kalaupun masuk kemungkinan besar tidak bisa keluar kalau tidak orientasi. Nah, berbagai permasalahan yang diangkat di sana, salah satunya adalah orientasi pegawai baru yang masih memerlukan sebuah panduan atau semacam alur ataupun SPO yang dimiliki oleh IPS. Nah, di saat ini Mas Nizar sedang merancang dan sudah menyelesaikan draft SPO orientasi perawat baru di ruang IPS. Serta di sana tentu saja peran dari kepala ruang, peran dari wakil kepala ruang, peran dari Katim atau PPCA yang nantinya akan menjadi
dilaksanakan langsung oleh teman-teman. Sekali lagi, panduan juga dilaksanakan, sudah dibuat oleh Mas Neza, dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi panduan bagi rumah sakit umum di Jawa Tengah. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Neza. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.